Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Pada malam hari ini, alhamdulillah Allah masih selalu memberikan nikmat panjang umur, sehat jasmani rohani, sehingga sehat ini mampu kita jadikan sebagai jembatan untuk lebih istiqomah untuk menjalani segala perintah-perintahnya, sekaligus selalu berusaha dan menjauh dari segala larangan-larangannya. Mari kita lanjutkan kajian surat Al-Waqiah. Pada malam hari ini kita akan membahas surat yang ke-13 sampai 26 tentang balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Kita baca bersama-sama sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala hidayah sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada ayat yang kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa manusia pada hari kiamat akan terbagi menjadi 3 golongan, yakni golongan orang yang paling dahulu beriman, golongan kanan dan golongan kiri. Maka dalam ayat ini diungkapkan golongan-golongan itu kepada orang-orang yang beriman. Sullatun minal awwalin. Aisyabikuna utawi wong-wong dhisik iku sulatun, golongan
golongan minal awwalina saking wong-wong dahulu, wa qalilun lan utawi sabiquna iku minal akhirin. Ai qalilun iku qalilun sekedhik minal akhirin saking golongane wong akhir, yakni umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan membahas tentang penduduk surga dan balasan-balasan atau kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi pada malam hari ini kita bicara yang menyenangkan ataupun membahagiakan. Ayat 13 dan 14 ini ada asbabun nuzulnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa ketika turun ayat sulatum minal awwalina wa qalilun minal akhirin, ketika itu para sahabat merasa sedih. Rasa sedih, maka turunlah ayat sulatum minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Jadi Kanjeng Nabi bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya saya mengharapkan jumlah kamu itu 1/4 penghuni surga, 1/4 penghuni surga, bahkan 1/3, bahkan setengah dari 1/2 penghuni surga, dan kalian nanti akan mengambil bagiannya separuh dari yang kedua itu. Maka ketika masih sedih memikirkan seperti itu, Kanjeng Nabi mendapat wahyu surat Waqiah ayat yang ke-13. Jadi ayat ini sulatul minal awwalin wa qalilun minal akhirin, ayat-ayat ini menerangkan bahwa persentase umat dahulu yang termasuk sabiqunal muqarrabun yang kemarin kita bahas, ahli-ahli ibadah, lebih besar dibanding dengan persentase umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena qalilun minal akhirin. Namun karena jumlah umat Kanjeng Nabi yang sangat banyak, lebih besar dari umat-umat zaman dahulu, maka jumlah umat Nabi yang termasuk as-sabiqunal muqarrabun jauh lebih besar dibanding dengan jumlah umat-umat dahulu. Persentasenya kalah, tapi jumlah umatnya lebih banyak. Ini yang akan menghuni surga. Kita bicara tentang penghuni surga. Nah, maka orang-orang yang dikatakan sabiqunal muqarrabun kemarin itu mereka yang ahli ibadah, wong-wong biyen zaman umat Kanjeng Nabi Adam sampai umat Kanjeng Nabi Muhammad yang ahli ibadah, yang beriman, yang mengikuti kepada tuntunan Rasul dan Nabinya, mereka termasuk sulatum minal awwalin. Dia akan masuk surga. Nah, bagaimana keadaan orang-orang yang di dalam surga? Nah, ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin. Tenang ini. Penduduk surga ala sururin, di atas dipan-dipan. Sururin jamak dari syar, dipan, tempat tidur. Maudunatin, ada yang mengartikan tersulam, dipan yang tersulam dengan emas atau terteretes. Terteretes itu apa? Ya terteretes, dipanen teretes emas. Udah jelas kalau kayak itu. Tapi emas tidur di atas dipan, yang dipannya tersulam dengan emas, muttaqiina. Nah, bahasa kita haleh leleangan, podo nyante, aleha di atas dipan, mutaqabilina saling berhadapan. Subhanallah, muga-muga dari kalau surga kabeh. Dipane lho.
nyantai, habis itu terus semua iya, mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan, bercandaria. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa mereka duduk santai berhadap-hadapan di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata. Jadi dipan ini surat dipan kelas dunia meneh. Mereka keadaannya rukun, damai, santai, bahagia, bergaul dengan baik. Ini muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Jadi tidak terdapat hati mereka perasaan permusuhan, kebencian, iri, lu masmu kok kandel, masmu kok orang, tidak ada. Ini ayatnya keberapa? Nah, 15, 16. Ini keadaan orang-orang yang di dalam surga. Siapa penghuninya tadi? Sulatun minal awalina wa qalilun minal akhirin, termasuk sabiqunal muqarrabun yang kemarin. Nah, cuma ketika Isra Mi'raj, surga itu dilihat sama Nabi dalam hadisnya Bukhari Muslim. Ternyata ketika dilihat penduduk yang paling banyak surga itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Itu penduduk surga. Kalau penduduk neraka yang paling banyak orang kaya, orang-orang wanita. Ini ngeri. Penduduk neraka yang sudah dibuktikan oleh Kanjeng Nabi sing akeh wong wadon. Nah, swarga sing akeh wong marah. Bersyukur yang melarat-melarat dan yang miskin-miskin kalau dia beriman dan beribadah. Nah, makanya di surga itu kenikmatan yang luar biasa, sehingga mereka yang sudah duduk santai terus berhadapan-hadapan, hati gembira bahagia, yatufu alaihim mildanum mukhalladun. Yatufu berkeliling alaihim atas penduduk-penduduk surga. Siapa? Wildanun, anak-anak muda, mukhalladun yang tidak akan pernah tua, khallada, abadi, terus. Dia diladeni sama anak-anak muda yang abadi, muda sing ora arep tuwa. Nah, kowe kan nom sing delengane tuwa-tuwa. Nang swarga esuk ora eneng wong tuwa, kabeh nom. Nah, wildan ini anak kecil. Jadi ayat ini mengungkap bahwa mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, mukhalladun, yang mana enak dipandang. Berarti kan ganteng-ganteng. Mereka ini bertindak selaku pelayan. Ternyata sing padha nang dhuwur kasur nyantai dilayani bocah-bocah ganteng, penghuni-penghuni surga. Untuk melayani apa? Makan, minum, dan lain sebagainya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Makanya sungguh bahagia orang-orang yang masuk surga, karena di sana nggak pernah capek diladeni. Nah, siapa ini anak-anak kecil yang Allah jadikan sebagai pelayan-pelayan penghuni surga? Dalam hadis banyak sekali keterangannya, hadis sahih. Ternyata sebagian hadis itu menceritakan tentang anak-anak muda itu simpanan orang-orang muslim. Maksudnya orang yang punya anak meninggal dunia di bawah umur balik, dia menjadi wildanun mukhalladun, menjadi pelayan-pelayan penghuni surga. Sekaligus siapapun orang tua yang punya anak meninggal dunia di waktu
kecil sebelum balik akan menjadi benteng neraka, ini hadisnya, atau dia tidak akan pernah mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya. Nah, ini. Jadi pernah ada pertanyaan begini, apakah benar kata orang-orang, nah ini orang bertanya, kalau anak kecil yang mati itu nanti akan mensurgakan kedua orang tuanya walaupun orang tuanya maksiat? Nah, dalam hadis Nabi dijawab, selagi orang tuanya itu beriman, tidak kafir, ditinggal anaknya dia sabar dan mengharap ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, maka orang tua yang seperti ini akan ditanting, digeret, diajak oleh anak-anaknya yang masih kecil meninggal dunia masuk ke dalam surga. Nah, ini selagi tidak kafir dan dia betul-betul ngerti kalau yang namanya anak kecil itu adalah tabungan akhirat. Bahkan Nabi dalam hadisnya pun menyampaikan, siapa yang memiliki anak 3 meninggal dunia maka akan menjadi benteng api neraka. Sahabat bertanya, kalau cuma 2, ya 2 juga bisa. Nah, Nabi juga pernah ditawar, lah nasi mati guru kira-kira piye, iso apa ora? Iso. Nah, ini jadi sebagian pendapat ulama mengatakan wildan itu anak-anak kecil yang meninggal dunia ketika di dunia. Sebagian lagi memang asli produk surga untuk pelayanan penghuni surga. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di dalam surga tidak akan pernah merasakan susah, karena di situ ada wildan. Wildan artinya apa tadi? Anak kecil. Dia meladeni para penghuni surga bi'aqwabin wa abari wa ka'sin min ma'in, dengan membawa akwab, gelas, wa abari apa ya? Teko, sloki, ya teko, nah sloki kendi, apa mana bahasamu ya sih? Celeret, ceret, ya. Nah, wakaksin dan sebangsa piala yang terisi air, mimain dari mata air. Cacilnya podo gawani gelas, podo gawani ceret, gawani piala, disandingkan mereka penduduk surga. Subhanallah. Makanya ayat ini menjelaskan bahwa anak-anak muda itu melayani penghuni surga dengan membawa gelas, piala, ceret, dan isinya minuman khamr yang diambil dari air yang mengalir dari mata airnya. Khamr, subhanallah. Nang kono urung eneng sabu-sabu koyo. Jadi sementara negara tulisannya khamr. Nah, jadi khamr yang tidak diperas. Jadi khamrnya bening dan bersih yang tidak ada habis-habisnya. Kalau sini di dunia diproduk, di sana ada sungai khamr. Mimain isinya khamr. Cuma khamr itu diubah orang umat, diubah orang mabok, orang khamr nang dunia enggak. Mereka dapat mengambil dan minum semua, dan hal itu tidak membuat mereka piknik dan mabok. Makanya nangkene nggak usah mabuk-mabukan di sini, nggak usah sabu-sabuan. Tunggu saatnya, nggak lama, karena dunia itu fana, tidak abadi. Tunggu. Makanya seperti anak yang meninggal di waktu kecil itu kan orang tuanya mesti sangat sakit sekali kan ya. Sampai
Nabi Daud. Nabi Daud itu anaknya ada yang meninggal. Sedihnya luar biasa. Sampai Allah bertanya, Nabi Daud, kowe kok sedih teman kehilangan anak? Anakmu di matamu bagaikan apa kok sampai sedih koyo ngono kuwi? Nabi Daud menjawab, ibarat butiran-butiran emas. Terus Allah menjawab, ya wis sing sabar. Nanti di akhirat ada pahala dari sisiku. Nah, salah satunya hikmahnya itu tadi. Meninggal posisi kecil bisa menggeret orang tuanya masuk ke dalam surga. Bahkan hadis Nabi mengatakan ketika terjadi kiamat nanti, anak-anak yang kecil meninggal posisi di bawah balik, Allah menyampaikan kepada mereka, bangunlah dan masuklah kamu ke dalam surga bersama-sama. Sampai 3 kali. Bangunlah, hai anak-anak kecil, masuklah kamu ke dalam surga bersama-sama. Karena mlebu swarga ini kan apa namanya? Sekelompok-sekelompok orang ini wong mangkat dhewe wis ndare jepit ora ning. Nang kono mangkate bareng-bareng rombongan, grup-grupan. Terus ini juga terbukti sulatun. Nah, mereka menyampaikan kepada Allah, sing anak-anak kecil itu mau, ya Allah, saya nggak mau masuk ke dalam surga kalau tidak dengan orang tuaku. Nah, sehingga dengan tawaran itu sampai 3 kali Allah memanggilnya, kata hadis Nabi, dijawab oleh anak-anak, saya tidak akan mau masuk surga kalau tidak dengan orang tuaku. Sehingga Allah pun menyampaikan, ya sudah kamu masuk surga bersama orang tuamu. Nah, langsung burung keliling goleti wong tuane dewe-dewe. Anak kecil yang belum balik meninggal dunia itu lebih paham dengan orang tuanya dibanding harus gede kaplak karo kowe. Paling karo wong tuane dondong kelaleng, sugi setiti wae kelaleng. Nah, yang masih kecil paham tenang. Wong tuaku ben ireng. Nah, mesti paham kan kok. Dia menarik apa itu namanya? Bajunya sehingga dia masuk ke dalam surga. Nah, itu apa tadi namanya? Wildan mukhaladun yang meladeni dengan yang namanya gelas-gelas, sloki, piala dan yang terisi dari khamr ataupun arak. Nah, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Nah, ini mereka tidak kening dan tidak mabok. Subhanallah. Jadi beda. Kalau di dunia sudah hobi mabok-mabokan, maka tidak ada bagian nanti di akhirat kecuali mereka cepat-cepat bertobat. Oleh karena itu harapan kita kalau kita pahami mereka yang masuk ke dalam surga itu ternyata kemarin mukharrabun didekatkan, tidak ada waktu sedikit pun kecuali isinya untuk beribadah. Makanya kita bisa menirunya lah semoga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Selain apa tadi isinya? Gelas khamr yang tidak mabuk, apalagi wafakihatin lan buah-buahan, mimma buah model apapun yang takhayyarun yang mereka pilih, yang mereka inginkan, walahmi thairin mimma yastahun. Selain buah-buahan yang banyak, walahmi thairin, walahmi daging thairin manuk, iwak manuk. Nah, semua organik iwak manuk loh, mimma model manuk apa wae yastahun yang mereka inginkan. Subhanallah. Ini ayat ini mengungkap jenis minuman dan makanan di dalam surga serta buah-buahan model apapun yang dikehendaki. Sampai lahmi
mimma yastahun. Manuk sing model piye? Mimma itu isinya dari bentuk manuk. Mimma apapun berarti yastahun yang mereka inginkan. Jadi yang membangkitkan selera karena lezat rasanya kan masing-masing. Beda-beda, mungkin yang seneng iwak doro, bisa mungkin ya iwak pitik. Nah, ya sesuai. Jadi tinggal kretek. Jadi nakono nggak susah. Kalau dalam hadis Nabi itu, hadis riwayat Imam Bukhari, nggak susah, cukup kerentak, maka apapun yang diinginkan langsung datang. Nah, jadi di sini ada hadis kata Nabi nanti di surga itu ada burung. Inna fil jannati tayran mislu anaqil bus tasfafu ala yadi waliyillah fayaqulu indah. Eneng manuk nang swarga sing gedene segulu unta. Manuk kuwi manggon muter-muter nang tangane waliyillah, waline Allah. Manuk kuwi ngomong, aku kuwi sumbere saka pertamanan ngisor aras kono kae. Manuk kuwi ngomong, lah aku mangan ngombene saka pertamanan ngisor aras kuwi mau. Dan saya itu akan deplik, ngerti akan turun ke bawah ketika ada kerentaknya penduduk surga menghendaki saya. Manuk kuwi ngomong areng-areng Gusti Allah kena kono jare Kanjeng Nabi. Nah, ketika penduduk surga wis mangan manuk iku mau digoreng apa dikapakne rentake senengan pula. Dibakar ning ya. Nah, dibakar. Nah, setelah habis dagingnya ini penduduk surga, tulang-tulangnya itu kembali hidup lagi dan kembali ke surga. Berterbangan menunggu kerentak penduduk surga sing kepengin manuk. Walah mitoirin mimma yastahun. Iku isine waqiah. Ora macane ngerti ora mungkin ngantuk. Macane kelihane ora ngerti apa-apa dadi. Nah, makanya dengan seperti ini ketika kelingan lah mitoirin mimma yastahun ya Allah, muga kusuna swarga minimal orang baik. Nah, jadi manuk. Terus apa lagi kepengen apa? Pokoknya apapun yang dikerentekkan itu akan datang. Bisa diladeni dengan wildan mukholadun ataupun mukholadunnya itu tiba-tiba sudah membawa yang diinginkan. Sendagurau, ceria, mau nanggur kayak mutakobilin, bahasanya bahasa yang indah, orang yang jerit-jerit kaya orang mureneng, jerit-jerit ngantuk. Bahkan dalam firman Allah surat Muhammad, masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum mimma in khairi asin, ora asin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Perumpamaan surga yang diberikan untuk orang-orang bertakwa, anharum min ma'in ghairi asin. Ada anharum berarti jamak. Ada beberapa sungai yang diberikan kepada mereka orang yang bertakwa, yang airnya tidak pernah berhenti. Isi air itu apa? Susu. Kali banes susu. Bayangkan saja, yang tidak pernah berubah rasanya. Wero asin memang. Terus wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Macam sapa iki apa? Macam wong biyen.
isinya khomer, ladatin lisyaribin, yang sangat enak bagi peminumnya. Subhanallah, ini Quran ini. Wis, susu, khomer, terus sungai apa meneh? Kan keinginannya masing-masing. Wa anharum min asalin musaffa, sungai yang isinya madu. Susu, khomer, madu. Walahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbihim, yang semua sungai-sungai itu memiliki samarat. Apa samarat? Buah-buahan. Surat Muhammad ayat 15. Nah, inilah salah satu hadiah bagi mereka sabiqunal awwalun kemarin, masuk ke dalam surga, suasana di surga. Bahkan dalam surat Tur ayat yang kedua-dua Allah tambahkan lagi, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun, dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Surat apa tadi? Surat Tur. Walahmi, daging, mimma yastahun, boxing disebut kayak mau kae eneng penghuni surga sing ora seneng doro ora seneng terus apa mau nang madu ora seneng apa, Allah tambahkan abdanahu, terserah apa frontere langsung eneng. Mas senengane cireng yo cireng, cilok ya batu cireng cilok mlebu surga. Nah ini jadi surga gambarannya seperti itu. Kita lanjut lagi. Setelah makanan, tempat luar biasa, wahulun ain kamsalil lu'lu'il maknun. Ayat yang ke-22. Surga yang begitu indahnya kenikmatan makanan, ditambah lagi hurun bidadari. Ngin, apa ngin? Itu asal kata ainun, kang belolok mripate. Jadi bidadari ini belolok mripate, orang sipit orang. Bidadari Cina leleng. Jadi bidadari ini khurain, belolok mripate, kaamsalin mati ya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Untuk kasih model ini apik tadi. Seperti lu'lu' itu mutiara, maknun yang tersimpan. Mripate koyo mutiara sing tersimpan, begitu indahnya, lebar, meling, ireng. Lain ro'at balauturun. Pokoknya bisa dibayangkan. Tapi kesulitan bayangnya mesti kayak jalan ke mana. Jadi pokoknya itu suatu keindahan. Karena hur itu kulitnya putih, rambutnya hitam. Bahkan kata Nabi, corong ngombe kopi, mlebune kopi ini keton saking putih kulitnya. Ya tercontohkan kopi ini. Jadi apa namanya? Itu yang namanya bidadari, hurun kamsalil lu'lu'il maknun. Jadi sing eneng bidadari, khusus untuk para lelaki, orang yang bidadara. Jadi wong wedok ini orang berbagian, sing muli bagian ini wong lanang bidadari. Makanya ada cerita di surga itu kan gak ada yang tua, semuanya muda. Ada nenek-nenek ketika itu bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah, tolong sih doakan aku biar masuk surga. Rasul spontan langsung menjawab, nyong doakan aku ya Laisa, wong nang surga orang wong tua kayak kowe. Mau aku langsung menangis ya.
orang tua itu. Tidak lama kemudian Rasul menyampaikan kepada sahabatnya, sampaikan kepada orang tua itu, maksudnya di surga tidak ada orang tua, yang tua dimudahkan, sing orang perawan diperawatkan, sing ireng diputihkan. Nah, jadi nang swarga kuwi ora enek wedonan elek. Semuanya hurun ain. Apa tadi? Bidadari sing blolok-blolok di pantai, lebar, terang, putih, bahkan begini sebagian hadis. Seandainya begitu cantiknya bidadari itu kok ngelongok dunia, wah, dunyanya melingkapi saking melingnya. Nah, saking kinclongnya, jadi mengalahkan cahaya bulan, cahaya matahari. Bulannya untung orang melongok. Nah, ini. Dan nanti orang satu jatahnya 70. Jadi tenaganya tenaga super KB. Orang yang kalau bangsa caplang, semuanya Allah berikan kekuatan muda, apanya itu keinginannya muda dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak ada bidadara, ya adanya bidadari. Makanya ada sedikit cerita Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah itu istrinya Kanjeng Nabi. Ummu Salamah itu dinikah Kanjeng Nabi sudah pernah punya suami, punya anak banyak. Nah, setelah menikah, pada saat tertentu Ummu Salamah itu merenung teringat suaminya, sehingga dalam hati terbesit pikiran, ya Allah, aku bojone Kanjeng Nabi, tapi aku juga duwe bojo, yo aku yo seneng karena bojoku mati di medan perang. Terus besok nang swarga iki karo sapa yo? Nah, ini Nabi langsung menjawab Ummu Salamah, nah ini wong mlebu swarga bar kuwi kok duwe bojo loro, nanti sama Allah suruh milih, wis iki kowe bojone arep sing ndi, milih. Nanti perempuan itu, karena Nabi akan menjawab, bersama suami yang akhlaknya baik. Nah, ini jawaban Kanjeng Nabi kepada kerenteke Ummu Salamah. Artinya suami-suami, istri-istri di dunia bisa menjadi bidadari-bidadari di surga. Makanya berdoa meniso bidadari surga ya bidadari akhirat. Nanti bidadari lainnya kalah kabeh. Kok sih balik aja teman, iya aku sih dari bidadari. Jadi sebenarnya banyak cerita. Mandunya kan biduran. Sehingga akhirat dari bidadari. Nah, jadi Allah sebutkan lagi cerita bidadari dalam surat Ar-Rahman. Hurun maksuratun fil khiyam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmishunna insum qabla wala jan. Ini tentang apa namanya? Bidadari yang dipelihara, maksurat. Dia berada fil khiyam, dalam perkemahan. Jadi bidadari ini jero kemah-kemah kae. Udannya apa bae. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmishunna, mereka tidak pernah tersentuh oleh manusia ataupun oleh jin. Urut cikul babar belas. Ini bidadari. Jadi panganan yang komplit, mengenyangkan perut, tinggal mengenyangkan nafsunya. Kekuatan yang akeh. Bahkan kalau kita lihat apa itu ya, kalau kita kilatan itu kan sering baca ada tangkehul qaul, terus bidadari. Wong siji minimal kamare 40, sekamar 70 bidadari. Alah bisa bayangkan tugel wong iki. Kowe tak mikir dunia
Jadi subhanallah itu balasannya siapa? Balasannya orang-orang yang beriman. Jadi pada umumnya memang mufassir menafsirkan ayat ini yang dimaksud Hawariyun adalah perempuan yang putih kulitnya, matanya sangat jelas, warna putih dan hitamnya. Ombo putih irnya ini bisa orang blabur, orang. Ini penafsirnya seperti itu, namanya Hawariyun. Jadi laksana yang mutiara harus tersimpan kan, nggak bisa dibayangkan pokoknya. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin in. Itu ayat yang ke-20 surat At-Tur. Keterangan apa tadi? Keterangan tentang bidadari. Muttaqiina ala sururin masfufah wa zawwajnahum bihurin in. Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun. Masfufah itu tersusun. Wa zawwajnahum, dan kami berikan kepada mereka bihurin in, pasangan-pasangan bidadari yang bermata indah. Nah ini blolong-blolong. Nah jadi ini, jadi kue nang dunya ora apa-apa, bojomu ora genah, sabar, arahkan, pokoknya kita nanti bisa masuk surga. Nah, masuk surga sehingga kamu akan menjadi ketua bidadari. Bojone siji, kok bidadari 40 jatahe, karena beda-beda jatahe. Oh, sembarangan. Beda-beda sesuai dengan amal dan perbuatannya masing-masing. Bahkan di surga ada keterangan semuanya kaya raya. Seperti kehidupan di dunia inilah. Nang sing apik, nang sing tingkatan yo angger padha yo ora adil. Mosok nabi umay padha karo Ardi. Ya jelas beda lah. Nah yo bidadari ini mungkin Ardi loro wis bingung kan. Nah. Ibaratnya loh, tapi kalau mereka nah, jadi semua tergantung dengan amal dan perbuatannya. Cuma semelarat-melaratnya penduduk surga itu dalam keterangan dia punya tanah seluas negara Irak. Itu paling melarat. Sing sufi kaya apa? Oh, subhanallah. Lah surga paling ciut. Surga kuwi ambane kaya langit karo bumi. Enak Quran kan digenake. Mulane sing titik-titik neraka dene mlebu surga dhewe ora bingung. Wong surga ambane pol dhewe. Nah, makanya nanti di surga itu lebarnya lagi. Nah, makanya inilah balasan. Ini ngiming-ngimingi kita. Makanya kita sekarang betul-betul beribadah, walaupun toh ibadah kita ada iming-iming seperti ini, tetap yang mampu meraih ini adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jazaa'an bima kanu ya'malun. Gak apa-apa kita mengingat tahun berapa ini? Tahun sebelum merdeka. Loh, itu juga justru yang sangat fase itu bacaan orang dulu kok. Nah, semua tadi yang diceritakan itu jazaan, krono bales, bima dengan perbuatan, maksudnya dengan amalan-amalan. Kanu kamono sopo sabikun kemau mukorobul iku ya malun podo amal naliko nang dunyo. Bidadari, wildan mukholadun, apapun tadi yang disampaikan tentang surga, itu semua adalah balasan untuk amal perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Jadi ini mengungkap, ayat ini mengungkap sebab mereka mendapat nikmat yang luar biasa, yang merupakan balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan, menunaikan kewajiban sholat. Apa mereka kewajibannya? Rukun
menjauhkan diri dari larangannya. Mereka bangun tengah malam, bidadari ini hasil tahajud. Terus apa meneh? Tengah malam baca Quran, berzikir, merenungkan kebesaran Allah. Kebesaran Allah gak usah metu-metu menjogo. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Kalau awakmu itu lho, lanjut awakmu itu lho. Afala tubsirun, apakah kamu tidak pernah berpikir banyak kebesaran Allah? Ini sih besar apa ora? Lagu ini kelundang gede, kayak lo senang kayak kelundang gede, lah ya memikirkan kebesaran Allah, bersyukur dan apa tadi namanya tadabbur. Wa bi anfusikum afala tubsirun, dengan anfusikum dirimu banyak sekali kebesaran Allah di situ. Ada yang namanya darah, ada yang namanya ngomong saraf puding, apalagi dan banyak toh di situ subhanallah, alhamdulillah. Eleng setitik wes enggak pas sakitnya lagi saraf kecetit otot umpamanya, waduh sampai nangis dipijet, subhanallah. Keningan jarum bolong setitik wong wudu panggonane yo sakit pol, subhanallah. Tapi nek panggonane yo ora sakit kopo lepok ya kepada ngir dan senang ya. Nah ini contoh kecil, wa bi anfusikum afala tubsirun. Ini loh, maksudnya orang-orang penduduk surga itu malam bangun, malam sholat, malam zikir, malam tadabbur. Apa tadi tadabbur? Tadabbur apa? Memikirkan kebesaran Allah. Gak usah jauh-jauh. Cara kepen metu yo. Rundungnya jobo zona kamar metu terus. Rundok kamar, rundok yang metu jalannya ini ngomong kayak gitu. Nah, jadi dalam langit, bintang-bintang di langit, itu memang langit tanpa bintang gak indah. Begitu juga wajah, tanpa jerawat, memang gak bikin irung ya. Jadi semuanya memiliki apa namanya? Kebesaran Gusti Allah. Nah ini jadi ayat yang ke-24 disinggung lagi sama Allah. Mereka yang ahli berzikir merenungkan kebesarannya sekaligus memohon ampun kepada Allah di waktu malam ini loh. Jazaan ini kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihim yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Nah ini surat Zariyat. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka penduduk surga seperti bidadari mau kayak mau, sangat sedikit sekali tidurnya. Nah ini bengi longko turune. Kowe longko turune apa longko meleke? Hah? Iya, sing apik longko turune berarti melek terus. Nah, pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Terus dan pada harta-harta benda mereka semuanya mereka juga menunaikan haknya. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, juga dia tidak meminta-minta, berdikari. Nah, ini surat Az-Zariyat menguatkan tentang surat Waqiah jazaan bima kanu ya'malun. Jadi kita lanjutkan, la yasma'una fiha lahwa wa la ta'sima illa qilan salama. Ayat ini la yasma'una
penduduk surga tidak pernah dengar lahwan. Apa lahwan? Lahwan itu senda gurau tapi yang sia-sia, yang memuakkan, itu lahwan. Yang tidak layak diucapkan, itu lahwan. Wala taksiman, dan juga apa namanya taksiman, sesuatu yang menimbulkan dosa. Ucapan dosa itu rene, asu, bahasanya rene, apa nggak ada. Jadi semuanya bahasanya indah, illa kecuali yang mereka dengarkan kilan. Kilan itu ucapan salaman, salaman, ucapan yang selalu menyelamatkan, menyenangkan, salaman, salaman, ucapan yang indah, ucapannya itu dikit-dikit mesra, salam, ini semuanya orang-orang ini jerit-jerit kaget ya Des ya, sampai bingung, alkom senam, alkom tur dan lain sebagainya, semuanya. Nah, besok orang swarga tidak, mereka semuanya dengan bahasa yang lemah dan lembut, berarti belet ya. Nah, Allah genahkan lagi, Allah jelaskan lagi surat Yunus. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu ucapan-ucapan doa mereka di dalam surga, dididik subhanallah, dididik alhamdulillah, terus ucapan penghormatan, dididik alhamdulillah, subhanallah, terus apa nih ya? Allahu Akbar, terus masya Allah, la haula wa la ilaha illallah, sami'allahu liman hamidah. Jadi ucapannya itu subhanallah, itulah penduduk surga. Maka keterangan ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk semangat lagi, karena yang bikin rasa semuanya Allah. Dan setiap Allah ucapkan innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang tidak terbukti dalam Al-Quran? Nah, Quran ngomong ke besok nak kowe tok dawake umure bakal kowe koyo cilik meneh garis miring pikul nyata. Wa man nu'amilhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Artinya apa ke? Nah, sampai makhluk dipanjangke umure mesti nunakishu, kata Allah, saya kembalikan fil khalqi koyo lebih lain. Wong kok ketuan mesti pikun bocah cilik wis cerindil wudu Mbah. Aku seminggu wudu padahal cerindil. Bocah cilik lari. Mending-mending kok nganggo sandal karo kotos. Mat munggah mesti sandalnya dienggo ya. Jenenge cilik. Nah, artinya apa? Apa yang disampaikan Quran tidak ada satupun yang tidak terbukti. Lah ini Allah menyampaikan bidadari terus kekuatan serba kuat. Mari kita raih yang namanya surga. Saling mengingatkan. Dan kesimpulan pertama, penghuni surga sabiqun itu adalah golongan besar dari umat terdahulu tapi yang beriman, dan segolongan kecil dari umat kemudian. Kesimpulan yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan kewajibannya. Mlebu surga maksudnya mematuhi perintah, menjauhi larangan. Mereka sering bangun malam, sering bersedekah, sering berzikir dan tadabbur. Kesimpulan yang ketiga, ganjaran mereka adalah surga. Jazaan bima kanu ya'malun. Jadi surga isinya adalah buah-buahan, daging, apa namanya? Khamar, sungai
dan bidadari yang cantik, jelita, bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan. Terus yang keempat, pelayan-pelayannya, nah anak-anak muda yang tidak pernah berubah, mufalladun yang selalu menyenangkan dipandang, dan di dalam surga tidak akan terdengar kata-kata yang lahwa wala taksima, tidak pernah terdengarkan. Itu salah satu kesimpulan pengajian pada malam hari ini tentang penghuni surga. Besok kita melanjutkan ayat yang ke-27 sampai 40. Itu balasan bagi golongan kanan. Nah, semoga kita diberikan umur panjang, badan sehat sehingga bisa berkaji kembali. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi